Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema materi Pemikiran Filsafat Yunani dan Barat dengan anggota kelompok Putri Salma Nur Hidayah dengan NIM 4220102, Muhammad Hafid dengan NIM 4220073, Selma Nurdi Kusmaning dengan NIM 4218034. Yunani kuno hingga abad pertengahan. Masa Yunani kuno 1. Thales, yaitu sekitar tahun kurang lebih 625 Masehi sampai 545 Masehi. Ia berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah air. Ia menyampaikan penalaran bahwa semua yang ada dan hidup dalam alam semesta ini memerlukan makan, yang di dalamnya mengandung asas kebasahan atau air, sehingga tanpa air semua yang ada dalam alam akan musnah, yang berarti alam menjadi tidak ada. Jadi air merupakan unsur yang paling hakiki bagi alam. Kedua, Anaximenes, kurang lebih sekitar tahun 538 Masehi sampai 480 Masehi. Ia berpendapat bahwa arsi alam adalah udara. Ia menalar bahwa semua yang ada dan hidup dalam alam membutuhkan udara, sehingga tanpa udara semua yang ada dalam alam akan musnah, yang berarti alam tidak ada. Jadi unsur yang paling fundamental dari alam adalah udara. Yang ketiga, Anaximander, kurang lebih sekitar tahun 610 Masehi sampai 510 Masehi. Ia berpendapat bahwa unsur hakiki dari alam adalah apeiron. Apeiron adalah zat yang tidak tertentu sifatnya, yang kekal dan tak berwujud. Ia menyampaikan penalaran bahwa karena asas pertama adalah asas yang menimbulkan segala sesuatu, maka asas itu haruslah hal yang lebih dalam daripada unsur yang menyusun alam. Asas itu adalah sesuatu yang tidak terbatas dan tidak memiliki sifat-sifat benda yang dikenal manusia. Konsep ini mirip dengan konsep Tuhan yang dibawakan oleh agama-agama yang di kemudian hari bermunculan. Dan yang keempat adalah Pitagoras, yaitu sekitar tahun kurang lebih 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa unsur hakiki dari alam adalah bilangan. Ia berargumentasi bahwa semua yang ada dalam alam ini bisa dihitung sehingga tanpa bilangan orang-orang tidak memahami realitas dalam alam ini. Jadi bilangan merupakan unsur yang fundamental. Masa abad pertengahan. Yang pertama, periode patristik. Permulaan agama Kristen setelah mengalami berbagai kesulitan, terutama berkaitan dengan filsafat Yunani. Agama Kristen memantapkan diri dengan cara memperkuat gereja dan menetapkan dogma-dogma. Filsafat Agustinus. Agustinus merupakan ahli filsafat yang terkenal pada masa patristik. Agustinus melihat dogma-dogma tersebut sebagai suatu keseluruhan. Periode skolastik. Periode skolastik awal tahun 900 sampai 1200 Masehi ditandai oleh pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Pada masa ini, yang terlihat adalah persoalan universalia. Periode puncak perkembangan skolastik tahun 1300 Masehi ditandai oleh keadaan yang dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yahudi. Puncak perkembangan terjadi pada masa Thomas Aquinas. Periode skolastik akhir tahun 1400 hingga 1500 Masehi ditandai dengan pemikiran kefilsafatan yang berkembang ke arah normalisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberi petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya suatu hal. Pengertian umum hanya momen yang tidak mempunyai nilai-nilai kebenaran yang objektif. Filsafat pasca Renaissance, abad 17 hingga sekarang. Renaissance adalah menyangkut kelahiran atau hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dalam kehidupan masyarakat Barat. Pada masa Renaissance ini juga berkembang bentuk pemikiran manusia yang baru, yang sama sekali terlepas dengan gereja. Di antara pemahaman itu adalah humanisme, rasionalisme, empirisme, dan materialisme. Yang pertama, humanisme. Zaman Renaissance ini sering juga disebut sebagai zaman humanisme.
Pada abad pertengahan itu, manusia dianggap kurang dihargai sebagai manusia. Karena manusia mempunyai kemampuan berpikir, maka humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya dan dunia. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Rasionalisme ada dua macam, dalam bidang agama dan filsafat. Yang ketiga, empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan, serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empeiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Yang keempat, materialisme. Paham ini dipelopori oleh Lamettrie tahun 1709 hingga 1751. Baginya manusia tak lain dari mesin, begitu pula halnya dengan binatang, sehingga tak ada bedanya antara manusia dengan binatang. Saya Putri Salma Nuridayah, NIM 4220102 akan membacakan materi tentang Yunani kuno, pusat filsafat dan peradaban. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Bangsa Yunani kuno memiliki peradaban yang tinggi. Peradaban bangsa Yunani inilah yang kemudian dikembangkan oleh bangsa Barat. Peradaban bangsa Yunani ini meliputi kebudayaan Kreta, polis, sistem kepercayaan, dan hasil-hasil kebudayaan. Al-Quran, sumber segala sumber ilmu dari awal hingga akhir zaman. Al-Quran adalah kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah buku induk ilmu pengetahuan, di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Kartanegara 2006. Semuanya telah diatur di dalamnya, baik yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, sesama manusia atau hablum minannas, alam, lingkungan, ilmu kaidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, ilmu agama, umum, dan sebagainya. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38. Kesimpulan, pada masa Yunani kuno, para ahli pikir atau filsuf sudah memulai menggunakan logos atau akal pikirnya dalam usaha menemukan jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi. Sedangkan pada abad pertengahan mempunyai perbedaan yang menyolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama. Renaissance muncul dari timbulnya kota-kota dagang yang makmur akibat perdagangan, mengubah perasaan pesimis atau zaman abad pertengahan menjadi optimis. Pada Renaissance juga berkembang bentuk pemikiran manusia yang baru, yaitu humanisme, rasionalisme, empirisme, dan materialisme. Yunani kuno menjadi tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Ini menjadikan Yunani kuno sebagai pusat peradaban. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok dalam kandungan kitab suci Al-Quran. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.